Dengan tulisan seperti ini, adalah segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapannya, sifat, atau bahkan sikap dan kesehariannya. Singkatnya, segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diistilahkan secara singkat dengan nama hadis. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sumbernya langsung dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang penting kita ketahui dalam hal kita melihat segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka para ulama membagi ini semua ke dalam dua bagian penting. Kita lihat dulu. Pertama, para ulama melihat runtutan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini sehingga diketahui bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita lihat segala yang bersumber dari Nabi, Anda tanyakan, dari mana tahunya ini dari Nabi? Ya, kalau ada teman kita sekarang mengatakan ini hadis loh, tahu dari mana? Sedangkan Anda belum pernah ketemu Nabi, mimpi aja belum bisa melihat Nabi, gitu kan? Bagaimana bisa mengatakan ini dari Nabi? Maka dibuatlah kualifikasi untuk melacak bahwa semua ini bersumber dari Nabi. Nah, kemudian ketika transmisinya dilacak sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber pertamanya, maka urutan periwayatan ini disebut dengan sanad namanya. Sanad. Sanad. Silsilah periwayat hadis dari mulai orang yang menyampaikan sampai diterima sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis. Beliau kan nggak pernah ketemu Nabi itu. Ya, apalagi kita yang hidupnya jauh dari Al-Bukhari, gitu kan? Baik, hadis riwayat Al-Bukhari dari siapa diterima? Dari si fulan dari menerima dari si fulan, dari si fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka runtutan itu yang menyambungkan sumber hadis sampai ke Nabi disebut dengan sanad. Paham sampai sini? Baik. Kedua, selain ada runtutan orangnya atau periwayatnya atau disingkat dengan rawi yang meriwayatkannya, juga harus ada isinya. Gak mungkin Anda katakan, hadis riwayat dari Al-Bukhari dari fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Nggak tahu saya. Mustahil, gitu kan? Harus ada isinya. Harus ada isinya. Bisa dari Imam Al-Bukhari, diteruskan hadis nomor pertama diterima dari langsung sampai di fulan sampai ke sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Apa isinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, isi hadis yang disampaikan ini itu disebut dengan matan namanya. Matan, isi hadis. Redaksinya, kontennya. Pelan-pelan. Nah, jadi kalau ada seseorang misalnya menyebutkan hadis, maka tidak bisa dia menyampaikan sesuatu disebut dengan hadis kecuali mesti ada dua hal ini. Di dalam ilmu hadis disebut dengan dua sayap hadis. Kalau satu sayapnya bermasalah, maka sulit untuk diterima sebagai hadis yang baik, yang utuh. Seperti burung punya dua sayap, satu bermasalah nggak bisa terbang dia. Ya. Paham sampai sini? Baik. Jadi sesuatu disebut hadis. Kalau Anda belajar hadis misalnya, minimal mesti ada sumber orang yang menyampaikan diterima dari Nabi. Yang kedua, mesti ada isi yang diterangkan sebagai bagian dari apa yang disebut dengan hadis itu. Paham sampai sini? Insyaallah. Jamaah dimanapun berada, sebelum kita tutup, sebagaimana biasa, kita akan jawab beberapa pertanyaan.
Andi Nur Hidayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan hadis sahih dan dhaif? Dan dosakah kita mengamalkan hadis dhaif? Bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis dhaif katanya? Syarat yang pertama hadis itu adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Kalau sanadnya putus, maka hadisnya dhaif. 2. Adalatur rawi. Rawinya adil. Rawi yang meriwayatkan hadis itu adil. Adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. 3. Dhabtur rawi. Dhabit, kuat ingatan. Orangnya tidak pikun. Kalau kunci motor aja lupa, itu tak bisa jadi riwayat hadis. Yang keempat, salamatun minasyuzuz. Salamatun minasyuzuz artinya mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Ada periwayat itu thiqah. Ada periwayat itu siqah. Nah, jadi ada level-levelnya. Ada periwayat itu saduq. Mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu. Bertentangan riwayat si siqah dengan yang lebih siqah. Hadis itu syaz, tak bisa diterima. Yang kelima, salamatun minal ilal. Tidak boleh ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab khafi kecil. Bagi kita yang awam tak nampak, tapi ulama ahli hadis melihat. Para analis itu kan bisa melihat. Analis politik, analis ekonomi. Kita yang tak paham ekonomi, tapi yang ngerti, ini ada nampak. Sababun khafi. Sanadnya bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad? Kamu dapat hadis itu di mana? Saya dapat hadis ini dari Sahih Bukhari, Ustaz. Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari meninggal tahun berapa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Tahun 256. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Imam Bukhari potong 11 berarti 245. Mana mungkin dia ketemu dengan Nabi? Nabi Muhammad di sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 11. Tahun 256. Mana mungkin ketemu? Imam Bukhari dapat hadis ini dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis ini dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik ini dapat hadis ini dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad ini dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj ini dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Imam Bukhari ketemu dengan Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah ketemu dengan Imam Malik, Imam Malik ketemu dengan Abu Zinad, Abu Zinad ketemu dengan A'raj, A'raj ketemu dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dengan sanad bersambung. Kalau hilang di bawah, hilang sanad di sini, tiba-tiba melompat saja hadis ini langsung dari penulis kitab, langsung saja ke atas, melompat. Kalau hilangnya di bawah ini, maka namanya mu'allaq. Kalau hilangnya di sini, hilang sahabat, tiba-tiba langsung dari tabi'in, saqata minhu sahabi, hilang sahabat, enggak tahu entah siapa sahabatnya. Hadisnya mursal. Kalau hilangnya berurut-urutan, namanya mu'dhal. Tidak di bawah, tidak di atas, tidak berturut, tapi di tengah, namanya munqati. 16 tetap muka. Potok mid semester. Ulumul hadis 1, ulumul hadis 2, ulumul hadis 3. Adalah periwayat-periwayat itu diteliti satu-satu. Tak boleh dia tidak adalah.
Di akidahnya fit and proper test. Bob, apa kata Imam Malik bin Anas? Aku pernah ketemu di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Aku pernah ketemu di masjid ini dengan 70 orang saleh. Seandainya satu saja dari mereka berdoa minta hujan, turun hujan. Saking solehnya, satu saja berdoa minta turun hujan, turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Kenapa? Ingatannya kurang. Ada orang soleh tapi ingatannya tak kuat. Ada orang ingatannya kuat tapi penipu. Yang lebih parah, sudahlah pikun, nipu. Nah, jadi begitu Ibu Nur Hidayati. Kalau cukup 5 syarat, hadis itu sahih. Kalau ingatannya 99% sahih. Kalau 25 kurang 75, hafal dia 100 hadis, tapi kemudian pas dicek dites cuman 75, namanya khafifud dhab, maka hadisnya menjadi hadisun hasan. 25%. Ini yang menetapkan 25% ini guru hadis kami dulu waktu tahun 1 di Azhar. Syekh, bikam khafifud dhab 25%. 25% kata dia kurang. Nah, itu khafifud dhab. Kalau 50% dhaif. Belajar 100 hadis, pas dicek tinggal 1 hadis lagi. Itu dhaif. Kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Hadisnya dhaif. Dosakah kita mengamalkan hadis dhaif? Boleh mengamalkan hadis dhaif, cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadhail a'mal, motivasi beramal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dhaif. Boleh diamalkan, boleh, cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dan dia pula masih bernaung di bawah hadis sahih tentang umum berdoa dan untuk fadhail amal. Jangan pakai Allah malaka suntuk. Pakai aja zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Sama, dhaif juga. Dhaif juga. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq itu dhaif juga. Hanya saja orang kadang dhaif kamu enggak boleh, dhaif aku boleh.